Sydney benar-benar jadi neraka bagi Patrick Kluivert. Laga debutnya membesu timnas Garuda 20 Maret lalu diwarnai insiden yang tragis. 5 gol dengan mudah bersarang di gawang milik Martin Paes. Semua harapan, puja-puji dan sorak-sorai yang muncul sebelum laga dibuka seolah sirna begitu saja. Indonesia tergelincir dan disalip Arab Saudi yang selang beberapa jam setelahnya menang atas tim tamu Tiongkok. Namun, pembantaian tak berdarah dari Australia bukanlah akhir perjuangan Indonesia di grup C. Harapan lolos ke Piala Dunia belumlah pupus, mengingat Rizky Ridho CS masih akan bermain di laga selanjutnya di hadapan puluhan ribu penonton di Gelora Bung Karno. Lawannya adalah Bahrain, negara yang bikin penduduk Sabang sampai Merauke mencak-mencak karena bermain tidak fair saat pertemuan pertama di Oktober 2024. Lantas, bagaimana kesiapan Indonesia dan Bahrain menyongsong duel di Jakarta Rabu ini? Mari kita bahas. Laga menghadapi Australia benar-benar antitesis buat Indonesia. Optimisme yang diangkat tinggi-tinggi jatuh dalam waktu 90 menit saja. Pertahanan Indonesia kocar-kacir dibobol 5 gol Jackson Irvin dan kolega. Indonesia sendiri cuma mencetak 1 gol hiburan dari Ole Romeni. Kekalahan 5-1 tak pelak menyulitkan langkah Indonesia ke babak selanjutnya. Musuh yang akan dihadapi selanjutnya adalah Bahrain. Musuh yang sebenarnya tidak terlalu sulit, namun mungkin akan menjadi sulit bagi Patrick Kluivert yang kita lihat hampir sepanjang pertandingan kemarin hanya bengong dan senyum-senyum gak jelas di pinggir lapangan. Untungnya ketika kemarin Indonesia dihajar Australia, di tempat lain Bahrain juga menelan pil pahit. Menghadapi timnas Jepang yang mengusung misi lolos otomatis, anak asuh Dragan Talajic sebenarnya mampu menahan gempuran. Terbukti, di 45 menit pertama tak ada satupun sepakan dari anak asuh Hajime Moriyasu menjebol gawang Ibrahim Lutfala. Gol baru tercipta di babak kedua lewat aksi Take Fusakubo dan Daichi Kamada. Bahrain memang kembali kalah atas Jepang di kualifikasi, tapi hasil di Saitama setidaknya menunjukkan peningkatan dibanding saat pertemuan pertama kedua tim di rival. Kala itu, Jepang terlalu perkasa dan menggunduli Bahrain dengan skor 5-0. Laga yang membuat Dragan Talajic harus melakukan klarifikasi langsung kepada warga Bahrain, layaknya YouTuber Indonesia yang doyan minta maaf. Berbeda dengan Kluivert yang menyesali atas kekalahan timnya, Talajic justru menganggap tumbangnya Bahrain sebagai sebuah pembelajaran baru untuknya. Pria 59 tahun itu akan melakukan analisis penampilan anak didiknya di Jepang guna menyiapkan formulasi baru menghadapi laga ke depan. Sekarang kita menuju persiapan kedua tim jelang bentrokan di Jakarta. Mulai dari Indonesia dulu. Ada 2 kabar yang saling mengiringi kepulangan timnas ke tanah air. Kabar baiknya, Indonesia sudah bisa diperkuat oleh 2 tenaga yang baru bebas dari hukuman akumulasi kartu. Mereka adalah Justin Hubner dan Ragnar Oratmagun. Kembalinya mereka, Kluivert bisa punya opsi alternatif lain untuk menyusun starting line-up. Kabar buruknya, Indonesia hampir dipastikan kehilangan Miss Hilgers dan Sandy Walsh akibat cedera. Uniknya, Bang Brewok Walsh yang masuk menggantikan Hilgers di babak kedua juga kena apes ikutan cedera. Dokter Timnas Indonesia Alvan Nur Asyar telah membeberkan kondisi terkini kedua pemain tersebut. Terdapat kemungkinan kalau Hilgers dan Walsh akan menjalani pemeriksaan melalui MRI jika dirasa ada gejala lanjutan yang mengkhawatirkan. Diketahui Hilgers ditarik karena masalah pada bagian selangkangan, sedangkan Walsh mengalami benturan keras setelah tertimpa pemain Australia yang mengakibatkan nyeri di daerah dada bagian depan dan belakang. Terlepas dari 2 kabar tersebut, Kluivert dan Alex Pastoor yang dianggap sebagai otaknya timnas perlu untuk merombak formasi 4-3-3 dengan pertahanan tinggi yang kemarin jadi bulan-bulanan. Siapapun yang nantinya dipilih mengisi posisi back, satu hal yang pasti adalah wajib hukumnya untuk menduetkan Jai Itses dengan Rizky Ridho.
Kekacauan yang disebabkan oleh kurang padunya Bang Jai dengan Hilgers tidak boleh terulang jika tidak mau kecolongan. Jadi, Clifford jangan lagi tutup mata dengan kuatnya chemistry antara Jai dan Riddle yang sudah terbukti kokoh tak tertandingi. Clifford dan Pastur bisa eksperimen dengan mengkombinasikan taktik 3-1-2 di depannya. 3 pemain yang berdiri di depan kuartet pertahanan dapat diisi trio Dean James, Profesor Tom Haye atau bisa mencoba Joey Pelupesi dan Eliano Renders. Ole Romani yang tampil gahar lawan Australia bisa kembali menempati posisi gelandang serang. Sedangkan 2 pemain di depan jadi milik Ragnar Oratmangun yang baru comeback serta Rafael Strijk.